Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah kita sudah merampungkan 3 surat, yaitu surah Al-A'la, Al-Ghasyiyah, dan At-Tariq, di mana ketiga surah ini merupakan sentral di dalam kaitannya dengan substansi Al-A'la. Oleh sebab itu, mari kita lanjutkan bagaimana caranya supaya antara salat kita dengan Al-Quran, dengan doa-doa yang diajarkan Rasulullah SAW, dan doa-doa di dalam Al-Quran sendiri terhubung dengan baik, karena selama ini saya kira kita ya sholat, baca Quran, tidak bisa menghubungkan antara baca Quran dengan sholat. Sebab ada satu ayat di dalam surah Al-Ankabut, surah 29, antara sholat dengan Al-Quran, baca Al-Quran itu terhubung. Baca Quran, sholat, baca Quran, sholat. Tetapi dalam substansi kita terlepas. Seolah-olah ya Quran, sholat ya sholat. Sebagainya sebenarnya sudah ada simbol bahwa antara sholat dengan Al-Quran itu terjadi hubungan yang erat, bahkan jantungnya sholat, yaitu dengan meletakkan, dengan mewajibkan kita membaca Al-Fatihah di dalam sholat. Dan kalau Al-Fatihah itu tidak dibaca atau salah membaca, tidak ditulis, maka sholatnya batal. Itu menunjukkan bahwa Al-Quran itu menjadi hal yang pokok. Cuman kita kurang memahami bagaimana menghubungkan Al-Quran dengan sholat, sehingga bisa dibaca sementara ini, atau bisa kita pahami untuk sementara ini bahwa sholat berhubungan dengan Al-Quran. Sholat mengisi substansi Al-Quran, dan Al-Quran mengisi substansi sholat. Quran masuk di dalam sholat, kemudian Quran di luar sholat dilaksanakan. Oleh sebab itu kita menduga antara sholat dengan kewajiban sosial, ibadah-ibadah sosial dan ibadah-ibadah umum itu terlihat dalam surah Al-Ma'un, dalam surah Al-Ma'arij, dalam surah Al-Mu'minun. Kalau kita baca lagi, silakan baca tulisan pertama di dalam masalah sholat. Kita baca, nanti terlihat dan bagaimana melaksanakannya. Nah, ini yang tentu kita pelajari, kita ayak Al-Quran, yaitu pada tahap sekarang ini tahap pengayakan. Pengayakan itu ngayak orang mengayak beras misalnya,
memilih butiran-butiran beras yang dianggap menjadi pokok ya. Di dalam pendidikan ada istilah pengayaan supaya kita memahami, supaya kita bisa memasukkan dalam hati. Sebab Al-Quran itu yang namanya punya ilmu Al-Quran, artinya mengetahui, memahami teks Al-Quran, memahami apa maksud isi daripada Al-Quran itu, kemudian kita masukkan di dalam hati. Kemudian keluarlah, karena sudah masuk di dalam hati, keluar sesuatu dalam bentuk amal. Baru itu namanya mempunyai ilmu Al-Quran. Jadi bukan yang hafal saja, dalam arti hafal itu dalam memelihara apa yang dipahami. Jadi orang hafal Quran, hafal ayat-ayat Quran itu sebenarnya memelihara apa yang dipahami. Jadi kalau kita baca Quran misalnya di dalam sholat, setelah Al-Fatihah kita bisa misalnya baca surah Al-Ma'un misalnya, dalam surah Al-Ma'un, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Nah, itu kita berarti memelihara apa yang kita sudah ngerti dan sudah apa yang dimasukkan di dalam hati, itu kita munculkan dalam bentuk baca ayat Al-Quran, dan kita tahu bahwa kamu lihat orang-orang yang mendustakan agama, yaitu orang-orang yang tidak menganjurkan, bukan memberi, menganjurkan saja. Menganjurkan memberi makan orang-orang miskin dan anak-anak yatim. Baru menganjurkan. Jadi seolah-olah kita tahu itu perintah. Kita tahu, kita beritahukan bahwa kita paham itu. Dan kita akan laksanakan. Baiklah. Maka pengayakan pertama yaitu bertujuan untuk mensarikan sehingga kita bisa masukkan di dalam hati, dan setelah mengerti dan masuk di dalam hati kita, karena Al-Quran harus dimasukkan dalam hati. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 97 bahwa Al-Quran itu dimasukkan di dalam hati Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau masih tahap di luar hati, masih banyak istilahnya ilmu kalam, ilmu berkata-kata, masih dalam tahap ilmu berkata-kata. Oleh sebab itu Allah sangat marah terhadap orang yang mengucapkan sesuatu tapi dia tidak ada keinginan untuk melaksanakan. Itu di dalam surah, saya kira perlu saya sampaikan itu karena itu penting sekali. Dalam surah Asy-Syaff, Asy-Syaff. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, lima taqulun ma la taf'alun. Mengapa
kalian mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan. Untung dan di sini dalam fiil madi mudhari ya, la taf'alun, artinya tidak kamu akan lakukan, tidak akan lakukan. Jadi jangan membicarakan sesuatu yang tidak kita ingin laksanakan. Jadi ini mengandung arti bahwa kepada orang-orang yang beriman itu hendaklah dia mengatakan sesuatu yang dia paham, ya. Dia paham, kemudian dia mengerti dalam arti bagaimana melaksanakannya. Paling tidak ada niat. Ya. Jadi kalau sebatas ilmu kalam itu ya ilmu untuk omong-omong aja. Untuk dikatakan seorang yang mengerti Al-Quran gitu, bukan untuk dilaksanakan. Gitu. Ayat keduanya, ayat lanjutannya, kabura maktan indallah, amat besar kemukaan di sisi Allah, antakulu, bahwa kalian mengatakan sesuatu ma la taf'alun, sesuatu yang tidak kalian lakukan. Jadi dalam berkata-kata itu, dalam menyampaikan sesuatu itu, satu perlu kita pahami, ya, perlu dipahami, dan kita termasuk golongan orang yang beriman, ya, sudah dianggap golongan beriman, menyatakan sesuatu dan dia niat melakukan, ya, dia niat melakukan. Kalau misalnya mengatakan surah Al-Ma'un lah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin wa dzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ya, kamu lihat orang-orang yang mendustakan agama itu yang tidak menganjurkan. Jadi dia sudah niat kalau menyampaikan itu, dia juga turut menganjurkan untuk memberi makan anak yatim dan yang miskin dan tidak menghardik anak yatim. Ya. Itu pasti sudah ada niat untuk melaksanakan. Jadi kalau orang hanya membaca saja, tidak ada niat melaksanakan, itu yang Allah amat besar kemukaan di sisi Allah gitu. Ya. Jadi dalam sebetulnya ini membangun masyarakat, sosial dari masyarakat itu secara konseptual menurut Al-Quran itu, yaitu membangun satu masyarakat yang tidak gampang bicara, tidak mudah bicara gitu. Jadi jelas masyarakat yang dibangun oleh Islam itu masyarakat yang bicara benar, bicara baik, bicara yang ingin dilaksanakan. Ya. Nanti kita lihat dalam surah Al-Saf itu bisa merubah, ya, bisa merubah cara kita memandang Al-Quran, cara kita melaksanakan Al-Quran, ya. Ya, saya kira itu ya saja yang sedikit menyimpang. Mari kita lanjutkan upaya kita mengayak, ya, mengayak apa-apa yang di dalam 3 surah itu, yaitu surah Al-A'la, Al-Ghasyiyah, dan At-Tariq. Artinya kita mengayak sesuatu sehingga bisa kita pahami dan bisa membuat satu langkah gitu, satu langkah untuk bertindak, ya, untuk beramal gitu. Mari kita lihat, kita ambil sajalah bahwa kita akan
meninggal dunia gitu ya. Jadi cara meninggal dunia. Pertama, bagaimana Allah menceritakan ya, kejadian manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Maka hendaklah kamu perhatikan manusia itu diciptakan dari apa? Gitu, ya. Khuliqa mimma dafiq. Dia dicipta dari sperma. Ya. Jadi kita diciptakan itu sangat pada posisi atau sumber yang hina ya, yang hina. Yakhruju min baini sulbi wat taraib. Keluar dari tulang sulbi dan tulang dada. Jadi kelahiran kita. Nah, di dalam ayat-ayat di surah yang lain diceritakan kelanjutannya ya, kelanjutannya bagaimana proses dari lemah kemudian kuat ya, kemudian lemah lagi. Itu cerita-cerita di dalam surah-surah yang lain. Kita lebih baik konsentrasi di sini walaupun nanti ada kelihatan putus ya, putus. Jadi kita sadar bahwa bagaimana kita diciptakan ya. Kemudian pada satu saat kita dibangkitkan ya. Kita dibangkitkan. Nah, di situ terpotong antara kita dewasa, masa hidup kita. Masa remaja, masa dewasa, masa tua. Ya, diceritakan di dalam surah-surah yang lain itu. Ini terpotong. Jadi sadar bagaimana berasal dari mana kita. Kemudian nanti innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya atas kebangkitan itu benar-benar Allah berkuasa. Ya, Dia akan membangkitkan kita. Akan membuka pada hari itu, akan membuka seluruh apa yang ada dalam dada kita. Yauma tublas sarair. Niat-niat kita, ya, apapun niat-niat kita. Misalnya selama ini kita mungkin menurut kita berniat melaksanakan sesuatu untuk ibadah, gitu ya. Katakan untuk satu. Tapi sebenarnya ada niatan untuk populer, gitu, untuk populer, untuk dikatakan orang berilmu, untuk dikatakan orang penting, untuk dikatakan itu akan dibongkar di dalam pada waktu kita menghadapi hisab. Jadi memang apa-apa yang kita kerjakan tentu dengan niat tujuannya lillahi ta'ala. Tujuannya lillahi ta'ala dengan niat segala sesuatu karena Allah. Itu memang semula. Tapi mungkin di dalam hari-hari itu dipengaruhi oleh setan. Sehingga niat kita itu melenceng. Ya, melenceng. Niat itu baik, tapi di dalam hati dipengaruhi oleh iblis. Yang semula ingin sebetulnya lillahi ta'ala, kemudian bergeser. Kita lebih mengharapkan pujian, mengharapkan penghargaan manusia, mengharapkan keuntungan gitu ya. Misalnya ya banyak kenyataan demikian. Kita nggak bisa membaca hati orang, tapi nanti pada hari ini ya dibuka, dinampakkan
rahasia-rahasia isi hati kita. Nah, caranya kalau banyak niat-niat yang jelek ya, istighfarlah. Kita kembalikan semua itu, semoga diterima Allah Subhanahu wa taala. Pengertian ikhlas itu ikhlas sebelum memulai pekerjaan, kemudian ikhlas sedang melaksanakan pekerjaan, dan ikhlas sesudahnya. Itu yang sesudahnya itu. Jadi mudah-mudahan kita terhindar dari godaan-godaan setan seperti itu. Ya. Bisa saja ikhlas mulanya, tapi akhirnya tidak ikhlas. Misalnya kita membiayai ponakan kita, ponakan kita sejak kecil kita berikan bantuan, kita sekolahkan, ya. Kemudian ya mungkin ikhlas, ya ikhlas memang ponakan kita terus. Tapi setelah sekian lama, setelah dia jadi orang, ya, setelah jadi orang, kemudian katakanlah dia harta atau maju, punya jabatan yang baik, tapi dia lupa dengan pamannya, dengan kita, gitu ya. Terus terucap omongan-omongan itu, kalau nggak saya sekolah, nggak saya biayai sekolah, nggak jadi itu orang. Tapi sekarang dia lupa. Itu membuat merusak seluruh amal-amal kita yang kita lakukan dari muda sampai tua. Padahal kita harus yakin bahwa kebaikan yang datang kepada kita itu tidak ada lain kebaikan itu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh bagaimana. Nah, itu akan dibuka, ya, yauma tublas sarair. Jadi kalau ada niat-niat yang kurang beres, kira-kira kita melakukan sesuatu, cari muka kepada atasan kita, atau cari hal-hal, ya istighfarlah, mudah-mudahan kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesadaran seperti itu yang memahami yauma tublas sarair, dia akan bongkar semua rahasia-rahasia. Kita sadar waktu sujud itu. Waktu sujud itu kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana, terlintas dalam pengertian kita, dia akan bongkar semua pada hari kiamat. Kita merasa bahwa banyak hal yang mungkin kita niatkan yang salah, ya, dan itu sudah tercatat, ya. Semua itu sudah tercatat. Ya. Di ayat yang keempat adalah setiap orang pasti ada penjaga yang mencatat amal-amalnya. Jadi sudah tercatat. Kita mohon ampunan, mohon dihapus semua itu. Jadi pada saat itu tentu ada perasaan kita untuk mohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita mohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala itu, syarat mohon ampun itu kita harus ingat, harus tahu apa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus tahu, seperti Nabi Adam. Nabi Adam itu diusir, ya, dari surga ke dunia, dia terus istighfar, ya, minta ampun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tapi dia tahu kesalahan itu. Saya kira itu saja sebagai pembuka, sehingga di dalam sholat itu kita membaca subhana rabbiyal a'la, kemudian kita tahu substansi subhana rabbiyal a'la itu di mana Allah tuh. Contohnya tadi, ya, bahwa pada hari itu semua akan dibongkar, ya, dan kita merasa banyak hal-hal yang kita lakukan di luar
niat kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niat itu kita muncul doa. Bisa doa itu mempergunakan bahasa Arab yang sudah dibimbing oleh Rasulullah SAW, ataupun dalam hati, ya. Dan dalam hati itu lebih cepat, ya. Kesadaran itu, nah itulah baru sholat kita dapat dikatakanlah mendekati khusyuk lah. Jadi sibuk dengan hati kita, ya. Saya kira sebagai pembuka cukup sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.